Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah sembuhkan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah, gak terasa nih teman-teman, udah di bulan November 2024 ya. Sebenarnya waktu terasa begitu cepat ya teman-teman. Detik demi detik, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu berjalan begitu cepat. Nah, sedangkan kita masih di sini-sini aja. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Jadi di video aku kali ini aku mau share sama teman-teman semua cara aku membagi budget bulanan ya teman-teman. Jadi ini budgeting untuk bulan November. Nah, jadi temanya itu coffee ya teman-teman. Ya walaupun gak rapi gambarnya, tapi jadilah untuk mewarnai buku. Nah, buat teman-teman ya mungkin di sini ada yang mau samaan kayak aku, gambarnya gambar kopi, boleh dicontoh ya, atau bisa teman-teman lihat di aplikasi Pinterest ataupun di Google. Silahkan googling aja ya teman-teman. Nah, jadi di bulan November 2024 ini masih sama ya teman-teman, yaitu aku mengambil anggaran perharinya dari usaha kami, yaitu usaha kelontongan. Nah, jadi ini udah jadi ya. Selanjutnya aku mau bikin di lembar kedua ini adalah budgeting untuk di bulan November 2024. Nah, jadi ini aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi udah beberapa hari ini aku itu sering banget sakit ya teman-teman. Kayak kemarin kan sakitnya itu kayak tenggorokan aku sakit, terus tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek ya teman-teman. Sudah selesai itu, terus aku baru bangun tidur subuh itu semboyongan ya teman-teman. Aku nggak tahu ini sakitnya sakit apa ya. Udah semboyongan terus mual rasanya. Terus ketika aku periksa di salah satu puskesmas di daerah sini, udah dikasih obat, taunya besoknya itu badan aku itu kayak lemes, kayak tipes gitu. Nah teman-teman, aku nggak tahu ini sakitnya sakit apa ya. Nah, sampai sekarang pun masih pemulihan ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk tidak dulu ke pasar subuh untuk membeli sayuran segar. Jadi ini aku liburkan dulu ya teman-teman untuk jualan sayurnya. Jadi buka tokonya itu kayak agak siang gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya, balik lagi ke sini. Yang pertama itu selalu ya teman-teman, pos yang pertama itu adalah income, yaitu pemasukan di rumah tangganya. Jadi kalau misal pemasukannya itu ada dari gaji suami dan istri, bisa di teman-teman tulis semua ya. Jadi total keseluruhannya. Misal juga ada yang gaji tetap, ada juga yang gaji harian atau tak terduganya, bisa teman-teman tulis semua ya di sini ya. Nanti baru kita bisa bagi berapa anggaran yang bisa kepake untuk di rumah tangganya. Selanjutnya ada pos konsumsi beras 250.000,
Terus ada lauk sebanyak 900.000, ada gas sebanyak 100.000, dan bulanan sebanyak 650.000. Nah, jadi untuk lauk itu dibagi menjadi 5 pekan ya teman-teman, atau 5 minggu, yaitu minggu pertama sampai minggu ke-5, yaitu sebanyak 200.000. Dan salah satu minggunya itu kalau misalnya minggunya itu kan ada yang dikit ya, hanya 3 hari atau 4 harian kayak gitu ya, jadi hanya dibudgetkan 100.000 rupiah, yang lainnya itu 200.000. Selanjutnya ada kebutuhan rutin, ada popok L sebanyak 150.000, terus iuran sampah sebanyak 50.000, tahsin sebanyak 100.000, hiburan sebanyak 100.000. Nah, jadi popok ini, L ini masih pakai pempes ya, walaupun udah sunat ya teman-teman, tapi di malam hari itu kemarin waktu nggak dipakai pempes, ngompolnya itu banyak banget ya teman-teman, jadi pakai pampersnya itu di malam hari ketika mau tidur kayak gitu ya. Kalau selebihnya itu kita lepas ya teman-teman, paling kalau udah sunat ya kan masih dalam pemulihan ya teman-teman. Kemudian untuk tahsin ini, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah untuk membayar infak bulanan ngaji ya teman-teman. Terus juga ada yang hiburan, itu adalah untuk jajan. Nah, selanjutnya yang lain-lainnya itu ada dana darurat sebanyak 100.000 dan dana sosial sebanyak 100.000. Nah, jadi dana darurat itu kalau misal dalam bulan ini misal ada yang nggak ke cover, jadi bisa dipakai ya dana daruratnya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk dana sosial ini adalah untuk kalau misalnya ada kondangan atau lihat anak bayi atau mentraktir teman dan lain-lain, pokoknya untuk kegiatan sosial lah, jadi bisa kepake ya. Untuk dana sosialnya itu aku anggarkan sebanyak 100.000. Nah, kalau misal nggak kepake, bisa dimasukkan ke dalam dana darurat. Tapi ini pengalaman aku ya teman-teman, selama ini anggaran yang udah aku buat itu jarang sekali tersisa banyak ya. Paling tersisanya itu kayak 2.000, 1.000 kayak gitu ya, karena memang pas-pasan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Rezeki kan gak dari uang aja ya, dari kesehatan, dari anak yang sehat, terus suami yang sayang sama kita, itu kan termasuk rezeki ya. Terus dari orang-orang yang baik, Allah kirimkan orang-orang yang baik, itu kan termasuk rezeki juga. Nah, kalau rezeki ini rezeki itu adalah yang kita makan kayak gitu ya teman-teman. Jadi syukuri apa yang sudah kita dapatkan kayak gitu ya. Karena kan kata Allah, kalau misal kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Nah, kalau misal kita kufur, kurang bersyukur maksudnya, niscaya Allah itu nggak suka ya kalau kita nggak bersyukur ya teman-teman. Jadi apapun yang menjadi rezeki kita harus kita syukuri. Soalnya banyak loh yang di bawah kita tuh, tapi dia bersyukur kayak gitu ya. Nah, sebenarnya berapapun yang kita dapatkan, itulah yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Kayak aku pernah lihat nih salah satu ceramah dari Ustadz. Jadi dia bilang Allah itu mau lihat kita bagaimana cara mengelola rezeki yang sudah kita dapatkan. Kalau misal kita udah bisa, Allah akan tambahin kayak gitu. Ibarat kalau kita ngasih uang jajan anak ya, kalau misal dia masih SD, pastilah
uang jajannya itu nggak terlalu banyak. Pas SMP baru ditambahin dikit kayak gitu. Terus SMA ditambahin lagi sesuai dengan kebutuhannya kan. Kalau kita ngasih anak jajan sama juga kayak kita ya teman-teman. Nggak mungkin kita kasih anak SD dengan porsi anak SMA. Nanti dia nggak bisa ngelolanya, malah jajan terus banyaklah dampaknya ya teman-teman. Jadi apapun yang menjadi rezeki kita itulah yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Nah selanjutnya ini yang aku chat, sebenarnya tuh aku udah tag loh video yang aku lagi ngechat ininya nih, kopinya ini, tapi nggak kepencet ya teman-teman. Jadi udah jadi aja kayak gitu ya. Nah jadi ini aku lagi masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan apa yang sudah aku anggarkan. Nah walaupun ini udah tanggal 3 ya, bukan berarti terlambat ya teman-teman untuk budgeting. Jadi kayak ginilah kegiatan di akhir bulan ataupun di awal bulan. Nah kalau kemarin itu di akhir bulan itu aku masih sakit ya teman-teman, jadi belum bisa gambar-gambar kayak gini, belum mood lah kalau mau bikin video. Nah jadi ini aku memutuskan untuk membuat video sekalian masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya masing-masing supaya langsung bisa kepake ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman aku ngucapin terima kasih banyak karena udah nonton video-video aku, udah support aku, udah komen yang baik-baik ya teman-teman. Aku ngucapin makasih banyak buat teman-teman. Semoga Allah selalu sayang sama kita ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.